Berikut, beberapa suku yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dengan keberagaman adat istiadat dan kebudayaan yang dimiliki. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sangatlah beragam. Bahkan, masing-masing suku memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Sedikit pembahasan, mengapa suku di dua pulau tersebut digabungkan, itu dikarenakan hal yang paling mendasar secara geografis keduanya berdekatan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Nusa Tenggara Timur NTT, masuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang ibu kotanya adalah Singaraja. Dilansir dari Bronet.com, sebanyak 10 suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang berhasil dirangkum. Berikut jelasnya. 1. Suku Bali. Suku Bali adalah suku yang paling besar di Pulau Bali. Bisa dikatakan masyarakat yang tinggal di Pulau Bali umumnya adalah suku ini. Karya seni sangat melekat dengan suku Bali. Ada beberapa panggilan yang disematkan untuk suku Bali, diantaranya Anak Bali, Wong Bali dan Krama Bali. Mayoritas suku ini beragama Hindu. Selain itu, suku Bali juga memiliki sub-suku, di mana penduduknya merupakan asli dari Pulau Bali, yaitu suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Suku Bali Aga memiliki arti Bali Pegunungan, karena beredaan suku tersebut di Desa Trunyan. Sedangkan suku Bali Majapahit adalah orang dari Kerajaan Majapahit yang memilih tinggal di Pulau Bali. 2. Suku Loloan. Suku Loloan adalah komunitas yang tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Penduduknya menyebar di beberapa desa seperti Pengembangan, Candi Kusuma, Tuwet, dan lainnya. Mayoritas suku Loloan beragama Islam dan terbilang taat. Suku ini dikenal juga sebagai suku Melayu Bali atau Melayu Loloan. Mereka hidup di lingkungan yang mayoritas beragama Hindu. Dalam urusan budaya, suku Loloan juga memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan suku lain. Misalnya memiliki rumah adat bernama Rumah Panggung. Selain itu suku Loloan juga mengenakan awik, sebuah kain kecil sebagai penutup kepala dan badan. Ini sudah menjadi tradisi yang ada di komunitas Guyuk Melayu Bugis Loloan. 3. Suku Nyama Selam. Nyama Selam adalah sebuah bagi masyarakat Muslim yang telah mencampurkan budaya Bali dalam keseharian mereka. Arti nama Nyama adalah saudara, dan Selam berarti Islam. Kelompok ini menempati wilayah Pagayaman, Kecamatan Suksada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa ini masih termasuk daerah terpencil. Pencampuran kebudayaan tersebut bisa dilihat dari penggunaan nama. Masyarakat Nyama Selam menggunakan nama seperti Nyoman dan Ketut namun dipadukan dengan nuansa Islam. 4. Suku Sasak. Suku Sasak adalah suku yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kata Sasak sendiri berasal dari kata sak-sak yang memiliki arti satu-satu. Mayoritas suku Sasak memeluk agama Islam yang pada mulanya mereka menyembah roh, kemudian menganut agama Hindu dan selanjutnya memeluk agama Islam. Masyarakat dari suku ini terkenal dengan keahlian menenun, yang dalam bahasa Lombok biasa disebut sesek atau sesak. Menariknya, wanita di sana boleh menikah jika bisa menenun. Selain itu ada budaya suku Sasak yang unik dalam pernikahan yaitu merarik. Saat akan menikah, calon mempelai perempuan harus dilarikan ke keluarga laki-laki. 5. Suku Donggo. Suku Donggo adalah suku yang tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suku Donggo menggunakan bahasa yang bernama Mbojo. Mayoritas suku ini memeluk agama Islam, dan sebagiannya lagi menganut agama Kristen.
Terdapat juga masyarakat yang masih mempercayai hal gaib seperti dewa langit, dewa air dan dewa angin. Umumnya masyarakat suku ini berprofesi sebagai petani yang bercocok tanam di ladang dengan sistem tebas bakar atau moho. Selain itu, mereka juga berburu yang dilakukan seminggu atau sebulan sekali. 6. Suku Dompu. Saat menjawab pertanyaan atau perintah, misalnya, sebutkan suku bangsa yang ada di Nusa Tenggara, salah satu yang mudah diingat adalah suku Dompu. Dan tentu saja jawaban ini benar. Suku Dompu adalah suku yang tinggal di Pulau Sumbawa, tepatnya di wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Persebarannya ada di 4 kecamatan. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Hu, Dompu, Kempo dan Kilo. Sebagian besar masyarakat ini berprofesi sebagai petani, menanam tanaman pangan, berkebun dan nelayan. Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit juga mereka bekerja sebagai pegawai, pedagang dan beternak. Sedangkan agama mayoritas adalah Islam, lainnya Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. 7. Suku Sumbawa. Suku Sumbawa atau yang biasa dikenal dengan nama Samawa ini tinggal di wilayah barat dan tengah di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Semawa dengan beberapa dialeknya. Yang paling terkenal adalah dialek Semawa, Taliwang, Batu Rotok, Batu Lante dan lainnya. Masyarakat suku Sumbawa mayoritas menganut agama Islam. Terdapat juga sebagian yang masih percaya bahwa penyakit ada karena makhluk halus dan harus diobati oleh sandro atau tabib. Sedangkan untuk mata pencaharian yang dilakukan umumnya bercocok tanam di ladang, sawah, berburu, menangkap ikan dan meramu hasil hutan. 8. Suku Bima. Suku Bima atau yang dikenal dengan sebutan Duombojo ini tinggal di dataran rendah wilayah Kabupaten Bima, Sangiang, dan Donggo yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahasa yang digunakan suku ini bernama Melayu Polinesia dengan dialeknya yang bernama Bima, Bima Donggo dan Sangiang. Untuk mayoritas agama suku Bima sendiri yaitu beragama Islam. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, suku Bima banyak berprofesi sebagai petani, bahkan daerah ini pernah menjadi segitiga emas pertanian bersama Makassar dan Ternate pada masa Kesultanan. 9. Suku Alor. Suku Alor adalah suku bangsa Indonesia yang tinggal di daratan Pulau Alor, Pantar, dan beberapa pulau kecil lainnya. Sekarang daerah ini masuk ke dalam wilayah Pulau Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa ciri fisik yang mudah dikenali dari suku Alor. Mereka memiliki tubuh yang relatif pendek, memiliki bahu lebar, berkulit hitam dan rambut keriting. Untuk bahasa suku Alor yang digunakan sangatlah beragam. Karena memiliki banyak bahasa dan dialek seperti Deing, Belagar, Danebang, Mauta, Lema, Abui, Alor, Kabola dan masih banyak lagi. Mayoritas suku ini memeluk agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ada sebagian kecil juga yang masih menganut kepercayaan animisme. 10. Suku Manggarai. Daftar suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara berikutnya adalah suku Manggarai. Suku ini tinggal di bagian barat Pulau Flores yang ada di Nusa Tenggara Timur. Persebarannya ada di beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Manggarai. Suku ini juga memiliki sub-suku atau suku kecil dan klan. Sebagian besar penduduk suku Manggarai memeluk agama besar, di Kedaulatan Timur agama Katolik, sedangkan untuk bagian utara, barat dan selatan beragama Islam. Suku Manggarai juga dikenal dengan ritualnya yang bernama Penti Manggarai, Barong Lodok, Barong Wae dan beberapa nama lainnya.
Setelah mendengar uraian tentang suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ini, kita semakin mengetahui akan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Selain sumber daya alam yang melimpah ruah, keberagaman budaya yang ada di Indonesia tidak kalah banyaknya. Meskipun berbeda, semuanya bisa berbaur dengan baik. Demikian ulasan singkat mengenai suku bangsa di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan penjelasan adat istiadat dan kulturnya, yang berhasil admin rangkum dari sumber bronet.com. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Dan jika kalian punya referensi untuk video selanjutnya, silakan chat aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini, agar membuat admin lebih semangat lagi dalam pembuatan video yang lebih keren pastinya, dan lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya.